selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu para peserta webinar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Giovanni yang menjadi dokter moderator di acara live webinar RSPI Group pada hari ini. Nah, webinar ini merupakan wujud nyata dari Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk tetap dekat dan memberikan informasi kesehatan-kesehatan terpercaya yang dibawakan khusus oleh dokter-dokter narasumber di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Untuk Anda semua yang memasuki masa new normal. Nah, meskipun dalam keterbatasan jarak, kami tetap hadir untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian dengan berbagai informasi kesehatan. Dan hari ini kita akan hadir dengan tema Kenali Gejala Long COVID-19. Nah, webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group diadakan dengan berbagai materi dari dokter pembicara yang berbeda. Dan nantinya, selama presentasi, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom atau di tombol kolom Q&A di bawah layar Anda. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa karena kita tidak hanya kedatangan satu, tapi dua narasumber dokter. Jadi yang pertama ada Dr. Seva Wicaksono, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, konsultan intensif care. Selamat pagi Dr. Seva. Selamat pagi Dr. Giovanni. Dan yang kedua nantinya akan ada Dr. Carolina Kartika Setiani dari Executive Health Checkup Rumah Sakit Pondok Indah. Selamat pagi Dr. Carolina. Selamat pagi Dr. Giovanni. Iya. Nah, untuk sesi yang pertama kita akan masuk ke sesi bersama Dr. Seva Wicaksono. Nah, sebelum kita masuk ke sesi beliau, ada baiknya kita mengenal lebih jauh Dr. Seva Wicaksono. Dr. Seva Wicaksono spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, konsultan intensif care Vinasim, meraih gelar konsultan intensif care di Universitas Indonesia, konsultan pulmonologi dan spesialis penyakit dalam juga di Universitas Indonesia. Beliau aktif ikut dalam berbagai training dan workshop, di antaranya Malaysian Bronchology and International Interventional Pulmonology di Malaysia, Win Focus Lung Ultrasound Course di Kuala Lumpur, dan Thailand International Interventional Pulmonology Course di Bangkok. Dan beliau juga aktif tergabung dalam berbagai organisasi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, anggota Perhimpunan Respirologi Indonesia atau Perpari, Perdici, dan PAPDI, serta merupakan honorary member Malaysian Bronchology and International Interventional Pulmonology. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Seva. Silahkan, Dok. Terima kasih, Dr. Giovanni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi seluruh hadirin. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah sindroma pasca akut COVID-19 atau kita seringkali dengar dengan nama long COVID. Jadi kita tahu bahwa perjalanan penyakit COVID itu seperti ini kalau digambarkan ya. Jadi kalau COVID-nya ringan itu dari kontak, berapa hari kemudian sekitar 5 hari sampai 7 hari, maksimal 2 minggu. Akan mulai timbul gejala, pada saat itu virusnya akan bertambah. Setelah seminggu, di atas 5 hari, maka virusnya akan turun dengan sendirinya. Obat virus hanya akan mencoba untuk mempercepat, tapi pada dasarnya virus ini akan turun sendiri sebagaimana virus yang lain, sehingga kemudian umumnya 2 minggu, di atas 10 hari itu sudah akan hilang virusnya, tapi pada saat yang sama timbul gejala. Gejala itu adalah peradangan. Jadi peradangan itu dalam bahasa kita adalah merah, bengkak, nyeri. Nyeri itu kalau bagi tubuh itu adalah demam. Jadi bentuk yang paling ringan dari nyeri adalah gatal, bentuk yang lebih kuat adalah nyeri, bentuk yang menyeluruh seluruh badan itu adalah demam. Karena itu kalau kita nyeri seluruh badan kita demam. Dan kemudian kalau bengkak, kalau itu kena paru-paru tentu timbul parunya bengkak otomatis jadi sesak. Nah, jadi maka akan timbul gejala-gejala yang kemudian itu terkait dengan gejala peradangan. Nah, itu akan hilang sendiri dalam waktu di atas 2 minggu atau minggu ketiga itu akan hilang. Dengan demikian kita selalu berharap bahwa itu akan perbaikan. Tapi kalau dia bercerita tentang kondisi berat, maka virusnya akan bertahan lebih lama sedikit, tapi tetap akan hilang sendiri pada akhirnya, tetapi kemudian inflamasi atau peradangan itu menjadi hiper dan berkepanjangan. Karena itu kalau kita lihat perjalanan penyakitnya mulai dari masa inkubasi atau masa belum sakit, kemudian masa banyak sakit, dan kemudian masa komplikasi yang sebetulnya saat itu virusnya sudah mulai turun. Nah, kalau kita bagi akan
penata laksananya ini sebetulnya slide untuk para dokter, tapi tidak apa-apa, kita bisa membayangkan dengan proses yang sama. Ketika fase-fase awal dokter akan berjuang dengan pengobatan antivirus, fase-fase berikutnya dokter akan berjuang bukan dengan antivirus karena virusnya toh sudah akan turun, tetapi dengan pengobatan penurunan peradangan. Tapi kemudian ketika fase ketiga, dokter akan berjuang dengan pengobatan suportif namanya. Pengobatan untuk mengatasi gejala, pengobatan untuk mengatasi penderitaan, dan pengobatan untuk mempertahankan hidup. Kira-kira filosofi dari pola pengobatan di COVID seperti itu, sehingga kemudian memang dokter harus cukup jeli untuk melihat fase mana. Dan kalau kita bicara long COVID, itu sebenarnya fase keempat, setelah pasiennya survive, selamat, maka kita bicara setelah itu ternyata pasien seringkali masih menimbulkan berbagai masalah. Kenapa demikian? Karena COVID ternyata menimbulkan komplikasi. Komplikasi itu adalah penyulit segala sesuatu yang menyebabkan menjadi complicated dari permasalahan yang ada. COVID itu bisa mengenai jantung, otomatis setelah selesai COVID-nya orang juga bisa punya permasalahan di jantung, bisa berdebar, nyeri dada, bisa punya masalah di otak, sehingga kemudian seringkali keluhan adalah brain fog ya, seperti kesadaran atau ingatan atau otaknya berkabut, agak tumpul, agak tell me. Belum lagi ada faktor kejang, kemudian pada limpa, kekebalan tubuh, karena limpa itu memproduksi kekebalan tubuh, maka kekebalan tubuh seringkali tetap rendah, liver masih tetap terjadi gangguan, jadi pasien akan mual berkepanjangan, di pembuluh darah masih selalu ada risiko untuk penggumpalan pembuluh darah, jadi ada risiko untuk stroke, kemudian di saluran cerna, pasien bisa mual berkepanjangan, diare berkepanjangan, bahkan sudah sempat sembuh, bisa muncul diare belakangan. Di ginjal kadang-kadang gangguan fungsi ginjal masih terjadi, sehingga bahkan kadang-kadang pasien harus terpaksa tetap cuci darah jangka panjang. Di pankreas tentu menimbulkan nyeri ulu hati, sakit mah, kemudian di paru tentu sesak yang berkepanjangan, saturasi oksigen tidak naik-naik, batuknya berkepanjangan, sehingga kemudian kalaupun dia sudah bekerja, sudah negatif swabnya, itu orang masih curiga kalau dia batuk, kiri kanan melihat, ini masih batuk nih, gitu kan, orang masih curiga terus, jadi kita tidak nyaman dalam berinteraksi sosial. Baik, jadi kita akan mulai masuk kepada fase yang keempat tadi, yaitu long COVID, yaitu sindroma atau gejala-gejala yang timbul pasca COVID-nya akut, sehingga seringkali disebut sebagai post-acute COVID-19 syndrome atau long haulers atau penyandang lama. Jadi data tentang long COVID ini kita lihat bahwa seringkali terjadi kalau pasien itu sakitnya lebih dari 2 minggu. Tadi saya sampaikan kalau kurang dari 2 minggu dia baik, biasanya tidak banyak keluhan. Dan yang jadi masalah adalah mekanisme biologisnya belum dipahami betul. Kenapa jadi reaksinya ada yang berkepanjangan pada orang-orang tertentu, bisa karena COVID-nya tadi mengenai berbagai macam organ, juga bisa juga karena reaksi tubuh yang berlebihan walaupun COVID sudah tidak ada. Biasanya menetap lebih lama dari sakitnya, dan memang studinya masih berjalan terus, belum semua ada. Diperkirakan bahwa kira-kira 20% pasien COVID yang bergejala itu akan mengalami gejala lebih daripada 5 minggu dari sejak mulai sakitnya. Nah, batasannya yang jadi masalah juga para ahli belum sepakat. Ada yang mengatakan kalau sakitnya menetap di atas 12 minggu dari sejak mulai sakit, itu dianggap sebagai long COVID. Ada yang mengatakan bahwa kalau di bawah 12 minggu, itu yang National Institute of Health di United Kingdom itu membuatnya kalau 4-12 minggu dianggap sebagai akibat dari COVID-nya, kalau di atas 12 minggu itu reaksi badan atau catat sisa akibat COVID-nya yang masih bergejala. Nah, ini semua bisa mencakup kondisi-kondisi yang akibat dari waktu sakitnya itu adalah berat, atau juga gejala menetap walaupun tidak ada kerusakan organ, tidak perlu dirawat, bisa panjang, itu karena ada reaksi peradangan berkepanjangan walaupun tidak ada kerusakan organ. Nah, ini sebagai gambaran ulang tadi ya, kalau kita lihat bahwa awalnya itu virusnya bertambah terus berkurang, gejalanya juga bertambah terus kemudian berkurang, tapi setelah gejalanya semua hampir tidak ada, ternyata kadang-kadang masih ada sisa dari organ-organ tertentu itu yang masih bergejala. Jadi kadang-kadang gejalanya pasien masih harus tidak kuat jalan sehingga kemana-mana kursi roda, napas masih suka ngos-ngosan, tadi ya kecerdasan atau daya tangkap seperti kok lambat, masih suka berdebar, kemudian kencing bisa masih berkurang, bahkan kemudian ada gambaran kulit seperti rambut masih rontok, kemudian masih suka bentol-bentol ya. Nah, ini sekarang data-data yang ditemukan orang tentang gejala dari long COVID.
Ya, ternyata gejalanya banyak. Untuk jantung dan paru itu bisa sesak nafas, bisa sesak nafas hanya kalau bergerak, kemudian nyeri dada, berdebar, rasa seperti dada terikat, ada mengi. Nah, tenggorokan juga dan mulut masih bisa terasa hilang penciuman, pengecapan, terutama tipe yang lama ya, tipe yang wild type pada delta kadang-kadang masih seringkali bersin, ya, yang kemudian tanpa sebab tiba-tiba bersin, batuk berkepanjangan, kadang-kadang nyeri telinga, berdenging, atau penghilangan pendengaran berkurang seperti lebih budak gitu ya. Kemudian dari perut itu juga bisa menimbulkan masih mual, tidak mau makan, berat badan bisa turun walaupun ada yang naik karena tidak ada gangguan, dia takut dia makan banyak malah justru makin gemuk ya. Dari muskuloskeletal atau otot dan sendiri bisa nyeri sendi, kemudian ada gejala depresi bisa muncul karena kemudian merasa tidak baik-baik. Belum lagi juga tadi karena brain fog itu menjadi kemudian dia bingung sendiri dengan apa yang mesti dikerjakan. Nah, ada juga orang-orang yang kemudian bertahan harus pakai oksigen terus jangka panjang, kemudian ada yang terpaksa bahkan sampai pulang pun alat bantu nafas harus tetap dipasang. Bahkan ada juga 1-2 kasus yang terpaksa memindahkan ventilator ke rumah. Ya tentu mereka yang mampu untuk menyediakan sendiri di rumah daripada di rumah sakit terus tertentu, sementara kondisinya sudah tidak banyak berubah. Itu beberapa kasus ada. Dan kemudian kita lihat sebagian besar itu adalah mengalami gejala lebih dari 1, bahkan ada juga yang lebih dari 3 keluhan terjadi. Nah, ini kita lihat bahwa bahkan ada orang yang mengalami demam, tapi hanya di bawah 1%, walaupun sudah sembuh. Jadi hati-hati kalau demam kembali setelah COVID-nya selesai, belum tentu ada apa-apa. Terutama pada orang tua, orang yang sangat tua, tiba-tiba demam lagi. Kadang-kadang itu hanya karena reaksi post-COVID, ditunggu nanti akan turun. Kemudian ada juga tentu tadi saya sampaikan gangguan tidur, ansietas, gelisah, sakit kepala menetap, kemudian tentu gangguan kulit. Nah, kalau bagian yang dari itu semua, kalau yang ditanya paling sering seperti apa? Paling sering adalah rasa lemah, fatigue, cepat capek terus. Kemudian yang lain adalah sesak nafas, nyeri otot, batuk, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri dada, kemudian gangguan penciuman dan pengecapan, diare. Itu adalah hal-hal yang paling sering. Kalau yang lain-lain alhamdulillah sih tidak terlalu sering ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi saya sampaikan bisa karena efek pengobatan. Nah, harus diakui bahwa obat COVID banyak obat baru, otomatis efek samping kita belum semua tahu. Kadang-kadang juga disebabkan karena komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Jadi mungkin dia punya diabetes, darah tinggi, sudah punya sakit jantung, sudah punya sakit ginjal, mungkin sudah punya riwayat stroke sebelumnya. Nah, itu otomatis akan menyebabkan gejala berkepanjangan. Belum lagi adalah efek dari perawatan yang lama, kemudian menimbulkan ketidakbergerakan itu. Kalau orangnya sakit lama, tiduran terus, ototnya makin atrofi, makin mengecil, jadi dia makin lemah. Otot nafasnya lemah, nafasnya sesak berkepanjangan, otot kakinya lemah sehingga nggak bisa berdiri, harus pakai kursi roda kemana-mana. Ini akan menyebabkan gangguan psikologis. Belum lagi penyakitnya sendiri menyebabkan yang disebut sebagai badai sitokin, itu peradangan banyak sehingga kemudian kena ke organ yang lain, gangguan otak, jantung, ginjal karena sistem peradangan, atau direct infeksi dari COVID-nya, atau COVID itu bisa mengundang infeksi yang lain, kuman lain, jamur lain, itu masuk ke dalam, itu bisa menyebabkan gejala juga. Baik, jadi gejalanya seperti apa saja yang bisa kita dapatkan? Bisa saja pasien itu sesak nafas, ketergantungan oksigen, bisa tadi saya sampaikan gantung ventilator, dan ini sebetulnya mirip dengan yang terjadi pada penyakit lain yang menimbulkan gejala sampai gagal napas juga. Jadi misalkan infeksi paru, zaman dulu juga ada infeksi paru yang kemudian menimbulkan gagal napas, otomatis gejalanya akan menetap seperti COVID ini. Nah, pada COVID ini gejalanya bisa sekitar 50% ya, 42-60% itu dalam waktu 60 atau 2 bulan, 60 hari sampai 100 hari atau 3 bulan lebih, itu masih bisa terus-terusan sesaknya. Terus saturasi rendah itu bisa terjadi sampai sekitar 6% sampai 2 bulan. Jadi kalau masih saturasi rendah, sabar, kita tetap rawat, kita jaga, jangan sampai kurang oksigen, tapi sabar karena kadang-kadang setelah di atas 2 bulan. Bisa juga sampai terpasang tracheostomi, terpaksa orang itu kalau napas harus dilubangi lehernya dalam rangka supaya napasnya cukup kuat, karena dengan melubangi leher, beban nafas, tenaga bernapas akan berkurang, jadi lebih entengan. Dan itu bisa terjadi cukup banyak.
Terus kemudian juga bisa gangguan pengembangan paru karena parunya tidak bisa mengembang longgar sehingga otomatis napasnya terasa pendek. Yang lain batuk menetap atau paru agak melebar ujungnya, saluran nafas di bronkus di dalamnya itu sehingga namanya bronkiektasis. Gangguan pembuluh darah paru juga penyumbatan pembuluh darah paru akibatnya oksigen susah naik. Kemudian daya rembes oksigen ke paru juga berkurang. Terus gambaran ronsennya seperti apa? Bisa macam-macam, bisa ada fibrosis atau codet, juga bisa gambaran ground glass opacity. Jadi gambaran seperti kalau kita melihat pantat gelas di bawah, bekas gelas kopi itu kan kelihatan agak burem. Nah, itu biasanya berkurang kembali, tapi kadang-kadang keluhan masih ada walaupun fotonya membaik. Ini juga jadi masalah yang membuat orang penasaran. Nah, kalau kita lihat ini, gambarannya kalau barangkali ada yang punya gambar seperti ini, dokter yang menunjukkan. Nah, gambarnya bisa kemudian ada ini yang disebut sebagai konsolidasi. Nah, yang kemudian ada yang tipis ini adalah ground glass opacity, seperti pantat gelas yang kemudian sudah burem ya. Nah, itu bisa gambaran yang menetap jangka panjang. Atau daerah yang justru lebih hitam dari normalnya, yang dibulatin daerah lebih hitam itu menunjukkan udara nggak bisa keluar, justru masuk tapi nggak bisa keluar dari paru. Nah, sekarang yang mana yang beresiko? Ternyata yang beresiko itu yang untuk terjadi keluhan-keluhan berkepanjangan itu yang di atas 50 tahun. Kalau sakit, waktu sakit itu nadinya di atas 100, perawatan di atas 17 hari, dan gagal napas paru dan sampai membutuhkan ventilator, itu semua yang kira-kira seringkali akan menimbulkan gejala long COVID. Dengan demikian ini yang mesti kita waspadai, keluarga kita atau di antara kita apabila ada yang di atas 50 tahun, waktu perawatan lama, kemudian sampai gagal napas, itu perlu evaluasi pasca COVID-nya. Nah, gangguan jantung seperti apa? Kita tahu bahwa gangguan jantung ternyata bisa terjadi pada COVID, bisa karena radang jantung, ya ternyata kalau 78% itu kalau pasien itu di MRI, ternyata setelah 2-3 bulan masih ada gejala-gejala gangguan jantungnya, walaupun mungkin ringan sehingga tidak terasa ya. 20% orang masih suka nyeri jantung, walaupun mungkin bukan serangan. Gejalanya berdebar, tidak teratur iramanya, kadang-kadang tidak jelas sebabnya, bisa terjadi, atau peningkatan enzim jantung seakan-akan seperti serangan. Ini yang bikin orang takut. Ini saya serangan atau bukan? Karena enzim jantungnya naik walaupun tidak terjadi. Atau seringkali terjadi juga yang disebut sebagai POTS, ya, postural orthostatic tachycardia syndrome. Jadi begitu berdiri dari duduk atau bangun tidur dari tiduran itu berdebar, tapi setelah itu hilang. Nah, ini juga bergantung dengan persarafan otonom. Nah, untuk persarafan, gangguan yang terjadi bisa rasa lemah, nyeri-nyeri otot, sakit kepala, bahkan bisa radang otak dan kejang. Nah, tanpa ada infeksi lain, hanya gara-gara peradangan sesudahnya. Bisa hilang pengecapan, pikiran berkabut saya ceritakan tadi, atau stroke. Stroke muncul 2-3 bulan sesudah sembuh itu bisa terjadi karena kekentalan darahnya. Nah, ini seringkali tadi saya sampaikan berkaitan dengan orang yang kemudian terpaksa harus pakai ventilator jangka panjang selama sakit, walaupun survive, itu seringkali mengalami masalah ini. Untuk kejiwaan, gejala depresi, kadang-kadang kita obsesif kompulsif, artinya mau melakukan sesuatu berulang kayak nggak cukup gitu ketika melakukan sesuatu, kayak seperti ada yang belum selesai gitu. Itu gara-gara sebenarnya karena depresi, karena sempat khawatir. Kemudian ternyata lamanya karantina atau isolasi itu berkaitan dengan resiko gangguan seperti ini. Terutama kalau orang tua itu sampai meningkatkan demensia atau kepikungan sebelumnya, sesudah ini bisa bertambah. Belum lagi gangguan tidur. Untuk ginjal gimana? Ternyata ada 20-31% pasien COVID itu sampai harus cuci darah, tapi sekitar 27-64% bisa lepas dari cuci darah setelah dia sembuh. Hanya ternyata fungsi ginjalnya nggak kembali normal, walaupun sebagian lagi bisa kembali normal. Kemudian gangguan endokrin buat yang diabetes ada risiko gula darah melonjak setelah sembuh itu bisa. Kemudian gondok, kalau ada tiroid itu juga seringkali lebih aktif lagi sehingga terpaksa obat tiroid harus dinaikkan, obat gula harus diatur lagi gitu ya. Nah, yang lain adalah untuk di usus, ternyata COVID menyebabkan usus kan kita tahu bahwa usus itu banyak kuman. Tapi kalau normal berarti banyak kuman baik, maka kita seringkali minum minuman kuman baik itu ya, seringkali. Nah, itu ternyata COVID itu mengubah flora kuman di situ sehingga kemudian cenderung untuk lebih mudah diare. Terus bagaimana tata laksananya?
buat seorang dokter, dia harus melihat gejala klinis pasien terus menentukan terapi. Jadi tidak satu obat untuk semuanya, harus sesuai dengan gejalanya masing-masing, tipe masalahnya, sebabnya apa? Apakah karena pengumpulan darah, apakah ini gara-gara lingkungan nggak mendukung, ataukah hanya gara-gara rumahnya nggak mendukung, ataukah ada terlanjur keluarganya yang kemudian jadi korban sehingga kemudian otomatis jadi depresi, ataukah memang nggak ada yang melatih mobilisasi. Nah, itu harus dicari, kemudian dilakukan pengobatan yang sesuai. Untuk gejala paru, kita bisa melakukan uji toleransi latihan, seberapa cepat dia bisa exercise, kemudian kita bisa latih gimana cara mengatur sesak napasnya, kita obati faktor-faktor yang bisa berisiko mengkambuhkan sesak itu. Kalau perlu oksigen, kita berikan oksigen, kita harus atur tingginya oksigen, diberikan oksigen terendah yang menyebabkan sesaknya hilang. Jadi oksigen nggak bisa tinggi-tinggi, tapi juga nggak boleh kurang. Kita bisa latih dengan fisioterapi paru. Kalau ada fibrosis atau parut di paru, mungkin bisa kita tambahkan obat anti fibrosis, tapi tidak selalu. Kalau ternyata ada lubang-lubang paru tadi, kita kadang-kadang infeksi sekunder karena bakteri, kita kasih antibiotik. Kemudian untuk jantung, kita juga bisa tes semacam treadmill untuk melihat seberapa kekuatannya apabila klinisnya sesuai. Kemudian diingatkan pasien kalau tiba-tiba ada gejala sakit dada hebat, terutama kiri yang menjalar tembus belakang sampai keringat dingin, harus ke rumah sakit segera. Kemudian kita perlu periksa laboratorium jantung, misalkan troponin atau NT-proBNP apabila ternyata ada gejala. Obat-obat tertentu seperti barangkali yang sakit akan pernah mengalami diberikan oleh dokter obat namanya beta blocker untuk meredakan berdebar. Kadang-kadang kita terpaksa kasih imunomodulator atau steroid, obat anti pembekuan darah itu harus diawasi. Jangan lupa, kalau berbicara tentang obat pembekuan darah, dokter harus dikasih tahu bahwa kita pernah nggak ada riwayat mimisan, ambeien, buang air kecil berdarah, muntah darah, itu semua dipakai untuk oleh si dokter untuk menghitung bagaimana level pengobatannya. Hal-hal yang lain yang bisa dilakukan untuk pengobatan adalah latihan fisik, rehabilitasi, menguatkan otot karena sindroma ketidakbergerakan, tadi saya sampaikan, 3 hari kita tiduran saja, itu 9 hari untuk recovery-nya. Seminggu kita tiduran saja, itu 3 minggu untuk recovery, menguatkan kembali ototnya. Latihan ototnya, terutama latihan otot nafas, otot dada, otot perut, kemudian kebergerakan dini itu juga akan memperbaiki fungsi otak. Yang lain tentu kita harus mengobati penyakit penyertanya, diabetesnya, darah tingginya, fungsi ginjalnya, terus diperbaiki juga hubungan kesehatan mental. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan tentang bagaimana kita berhadapan dengan COVID-19 dan mengevaluasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Seva atas pemaparan materinya yang begitu luar biasa dan lengkap. Oke. Selanjutnya, kita akan mendengarkan materi mengenai Executive Health Check-up Rumah Sakit Pondok Indah yang akan dibawakan oleh Dr. Carolina Setiani. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan, Dok. Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin memaparkan mengenai salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Pondok Indah, yaitu Executive Health Check-up. Baik, sebelumnya mengapa sih health check-up ini penting? Padahal kan health check-up itu kan dilakukan pada saat kita tidak sakit ya. Kenapa pada saat kita tidak sakit kita harus memeriksakan kesehatan kita? Jadi untuk check-up itu sendiri sebetulnya prinsipnya adalah untuk early detection. Jadi kita mendeteksi adanya isu-isu mungkin kesehatan atau faktor-faktor risiko terhadap penyakit yang mungkin penyakitnya itu belum muncul tapi kita faktor risikonya sudah ada. Sehingga untuk jangka ke depannya kita mencegah penyakit itu untuk timbul. Seperti peribahasa mencegah lebih baik daripada mengobati. Misalnya pada kondisi ternyata medical check up ketahuan nih ternyata kadar kolesterolnya tinggi, padahal kita tahu kolesterol itu bisa nantinya meningkatkan risiko sakit jantung dan sakit-sakit cerebrovaskular lainnya. Atau misalnya kita sudah punya diabetes mellitus. Nah, kita juga tahu bahwa penyakit diabetes itu nantinya juga bisa meningkatkan banyak risiko penyakit-penyakit yang lain juga. Itu tujuannya untuk medical check up sehingga kita mencegah nantinya ada komplikasi yang timbul dari penyakit yang sudah ada di tubuh kita. Atau yang sebelumnya sudah kita diskusikan bersama Dr. Seva juga pada kondisi pasca COVID.
Jadi pasca COVID itu bisa aja ada komplikasi yang masih ada di tubuh kita, tapi kita tidak tahu. Disinilah peran medical check-up itu ada. Jadi nantinya untuk jangka panjang kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita bisa hidup dengan waktu yang panjang dan dalam kondisi yang sehat, sehingga pada akhirnya untuk health cost juga lebih rendah dibandingkan dengan mengobati. Nah, risiko yang ada itu ada di semua organ-organ tubuh kita, mulai dari organ kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah, atau sekarang nih pada masa pandemi di mana kita banyak menghabiskan waktu di rumah dengan working from home, musculoskeletal disease itu juga meningkat. Jadi low back pain yang ternyata problemnya juga bisa dari spasme otot atau bahkan karena HNP lumbal itu bisa muncul, penyakit mata, jadi seperti karena menatap layar yang terlalu lama, kemudian juga problem-problem yang lain, diabetes, metabolic problem, kemudian dislipidemia atau kadar kolesterol yang tinggi, bahkan juga bisa mempengaruhi hormonal dan reproductive system, misalnya menstruasi menjadi tidak teratur, dan sebagainya. Nah, di sini Executive Health Check-up Rumah Sakit Pondok Indah menawarkan medical check-up yang berbeda dengan tempat yang lain, di mana kita menyebut diri sebagai eksekutif karena untuk medical check-up di Rumah Sakit Pondok Indah itu terpisah dari unit yang lainnya. Jadi ibaratnya kita memiliki mini hospital yang khusus untuk health check-up, sehingga untuk health check-up tidak perlu nih untuk berkeliling rumah sakit, pindah ke laboratorium, pindah untuk ronsen, untuk ke radiologi, tapi semuanya bisa dilakukan di satu lokasi dan tidak perlu untuk berpindah-pindah. Berdasarkan yang sudah didiskusi sebelumnya dengan Dr. Seva, bahwa banyak penyintas COVID yang masih mengalami gejala sisa. Gejala sisa yang paling banyak adalah mudah lelah, jadi tidak se-energik sebelumnya, mudah lemas, kemudian adanya batuk yang berkepanjangan hingga berminggu-minggu tidak sembuh juga, atau sering sesak nafas, kemudian masih mengalami anosmia atau tidak bisa membaui, hilangnya indera penciuman, atau gejala-gejala lainnya, nyeri sendi, nyeri otot, gangguan pencernaan, nyeri dada, bahkan juga bisa mengganggu ke otak ya, jadi sulit berkonsentrasi atau sulit tidur bisa, sampai ke manifestasi di kulit, gatal dan juga ruam-ruam. Sehingga di sini kami menawarkan solusi yang komprehensif, jadi berdasarkan medical check-up, berdasarkan status kesehatan Anda, langsung bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis dan konsultan-konsultan di Rumah Sakit Pondok Indah, kemudian langsung bisa diarahkan untuk melakukan terapi dan rehabilitasi, misalnya untuk rehabilitasi pernafasan, karena masih ada sesak nafas, atau pasca di ICU lama sehingga harus latihan bergerak lagi akibat tirah baring lama, dan nantinya juga akan bisa berkonsultasi untuk pengobatan dan suplementasi yang tepat, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa bebas dan pulih sepenuhnya dari COVID-19. Oke, untuk kelebihan lain dari medical check-up di Rumah Sakit Pondok Indah, yaitu untuk hasilnya bisa didapatkan di hari yang sama. Jadi Bapak Ibu medical check-up di pagi hari, siang hari selesai, nanti di sore hari dan hari yang sama sudah bisa mendapatkan hasil dari semua pemeriksaannya, dan hari besoknya langsung bisa untuk berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam. Semua hasil dan juga resume dituliskan di dalam bahasa Inggris, dan pemeriksaannya tentu saja dilakukan oleh dokter-dokter kami yang berkualitas. Nah, sekarang untuk mengenai protokol kesehatan pada saat menjalani medical check-up. Karena dengan kondisi pandemi yang seperti ini, kami tahu bahwa memang ada risiko dan kami berusaha untuk menurunkan risiko-risiko tersebut dengan protokol yang baik. Kami menerapkan strict visitor screening. Jadi kami membatasi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan medical check-up. Jadi di sini kami membatasi kurang dari 50% kapasitas sehingga dapat dilakukan physical distancing yang baik dan juga meminimalisir untuk terjadinya kerumunan. Dan sebelum masuk untuk ke rumah sakit kami, dilakukan pengecekan suhu badan, kemudian pengecekan simptom-simptom atau gejala, dan juga pada saat kedatangan di area medical check-up, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi formulir COVID-19 Risk Self-Assessment. Dan saat ini juga untuk medical check-up di Rumah Sakit Pondok Indah, kami wajibkan untuk melakukan swab antigen di hari H sebelum masuk ke area kami.
Selama proses MCU diwajibkan untuk menggunakan masker medis, dan sebagai petugas medis kami dan juga petugas-petugas lain yang terkait juga menggunakan APD yang standar. Standar protokol lain yang kami lakukan yaitu kami setiap harinya melakukan terminal cleaning dan disinfeksi yang reguler sehingga meminimalkan adanya mikroba yang bisa tumbuh di area rumah sakit. Selain itu di setiap AC juga dipasang UV light sehingga mencegah adanya sirkulasi mikroba, dan juga untuk di beberapa ruangan dipasang HEPA filter. Misalnya di ruang treadmill, di ruang makan, di ruang dokter gigi kami lakukan filter dengan HEPA untuk memastikan bahwa udara dan sirkulasi yang ada itu bersih dan sehat. Selain dari medical check-up sendiri, di health check-up Rumah Sakit Pondok Indah, kami juga menawarkan fasilitas International Vaccination Center. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang ingin bepergian ke luar negeri atau anak ingin studi untuk ke luar negeri dan ada syarat-syarat vaksinasi yang harus dipenuhi, kami bisa melakukannya di sini di health check-up Rumah Sakit Pondok Indah karena kami sudah tersertifikasi untuk mengisi International Certificate of Vaccination atau kartu kuning untuk vaksinasi perjalanan internasional. Baik, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di email hcupondok@rspondok-indah.co.id atau nomor telepon yang sudah tertera di layar Bapak Ibu. Kami juga memiliki nomor WhatsApp dan kami beroperasi 6 hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu setiap pukul 8 hingga pukul 14.30 kecuali hari Minggu dan hari libur nasional kami tutup. Baik, sekian dari saya, kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dr. Carolina atas penjelasannya mengenai Executive Health Check-up kita di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom Q&A kami. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab yang nantinya akan langsung ditanyakan, yang akan langsung dijawab oleh dokter narasumber kami. Pertama dari Ibu Liana. Selamat pagi menjelang siang ya Ibu Liana. Pertanyaannya, anak saya usia 8 tahun positif COVID Juli kemarin dan negatif akhir Juli. Yang biasanya jarang atau bisa dihitung dengan 5 jari terserang pilek atau influenza, tapi semenjak COVID negatif sudah 2 bulan ini anak saya menjadi meler terus hidungnya. Apakah normal hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan anaknya itu secara umum kondisinya masih ceria, tapi banyak sekali produksi lendir dari hidungnya. Mohon infonya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Liana. Dokter Seva, silahkan dok dijawab. Baik, terima kasih. Pertama saya akan memulai dengan ulang kembali apa yang sudah sampaikan saya tadi ya Bu Liana, bahwa gejala COVID itu bisa akibat karena COVID-nya, bisa juga akibat karena dia memunculkan reaksi yang aslinya modalnya sudah ada dalam badan sehingga muncul, atau juga bisa karena COVID-nya merangsang atau menimbulkan gangguan dari sistem tubuh. Jadi kalau lihat dari ceritanya ini, maka kelihatannya akhir negatifnya itu sudah 1,5 bulan yang lalu. Jadi ini kelihatannya bukan karena COVID-nya. Kalau ini reaksi dari post-COVID-nya, itu bisa terjadi banyak pada Delta. Varian Delta itu seringkali timbul pilek, bersin-bersin, berkepanjangan. Nah, dari sini kemudian kita harus bedakan apakah ini memang karena kerusakan gangguan sistem pileknya, sistem ininya, karena COVID-nya menyebabkan kelenjar-kelenjar di saluran nafasnya itu lebih mudah untuk berlendir, ataukah memang latar belakangnya sudah ada yang kemudian dibangkitkan dengan COVID-nya. Misalkan sebetulnya anak ini punya alergi, anak ini sudah punya modal asma. Nah, ini harus dibedakan. Pengobatannya sementara tentu hanya obat pilek. Kalau ini berkaitan sama reaksi badan akibat dari COVID saja, suatu ketika akan perbaikan, paling lambat mudah-mudahan 6 bulan, seringkali 12 minggu sudah bisa teratasi. Nah, tapi yang harus diwaspadai adalah jangan-jangan sebetulnya anak ini punya latar belakang sebelumnya yang kemudian tercetuskan. Nah, otomatis kalau COVID-nya nanti sudah selesai pun, latar belakang ini bisa nongol terus. Mungkin latar belakang asma atau pilek alergi selama ini.
Nah, itu yang perlu barangkali harus dicari supaya kita tidak putus asa, ini kok nggak hilang-hilang, padahal sebetulnya aslinya genetik sudah ada, dan selama ini tidak muncul, baru terus-teruskan. Nah, bagaimana mengetahui itu? Ada beberapa pemeriksaan, tentu pemeriksaan ke arah alergi ya, pemeriksaan laboratorium misalkan imunoglobulin E atau eosinofil. Tapi intinya mungkin pemeriksaan fisik juga bisa dinilai dari dokter anaknya untuk membedakan tadi. Secara umum mudah-mudahan tidak berbahaya, hanya tadi kita mesti antisipasi kalau dia harus jangka panjang nantinya. Demikian, mudah-mudahan jelas. Oke, terima kasih Dokter Seva. Jadi ada baiknya untuk mencari tahu terlebih dahulu apakah ada penyakit yang mungkin sudah melatar belakangi kondisi tersebut ya dok ya. Ada baiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis anak. Begitu ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ke pertanyaan Ibu Maya Wisan. Saya wanita usia 47 tahun, setelah dirawat dan sembuh di RSPI bulan Juli lalu, saat ini saya mengalami gatal di seluruh tubuh, muka dan rambut rontok, dan sekarang menjadi mudah lupa. Saat ini saya ke dokter Hikmat baru diberi obat saja. Apakah saya perlu ke dokter spesialis kulit untuk mengatasi permasalahan gatal dan rambut rontok tersebut? Terima kasih. Silakan dokter Seva. Ya, terima kasih Dr. Giovanni. Jadi Bu Maya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan bisa segera teratasi. Lagi-lagi saya sampaikan cara berpikirnya bahwa ini mungkin COVID-nya memang menimbulkan rambut rontok tadi. Kalau itu iya, kita tunggu saja. Tapi bisa juga harus terjadi diwaspadai, jangan-jangan punya latar belakang, misalkan sudah punya jamur di kepala. Nah, itu otomatis ketika ada COVID lebih tercetus, lebih rontok. Nah, ini mungkin ada gunanya ke dokter kulit itu untuk tadi ya, menentukan apakah ada penyulit yang kemudian kita harus obati khusus untuk jamurnya barangkali. Tapi kalau itu tidak ada, setelah dievaluasi nggak ada apa-apa, ini bukan karena jamur, bukan apa, berarti kita tinggal tunggu. Mudah-mudahan nanti akan resolusi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Seva. Jadi kembali lagi, apakah dicari tahu terlebih dahulu apakah ada penyakit yang melatar belakanginya. Jika memang tidak ada dan memang itu merupakan salah satu dampak dari long COVID, kemungkinan akan teresolusi dengan sendirinya ya, begitu ya dok ya? Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Kevin. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Apakah saat COVID-19 pasien bisa terjadi demensia atau delirium dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan serangan sesak pada penderita jantung yang bisa terjadi juga dengan jika sesak pada COVID-19. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pemeriksaan D-dimer pada pasien penyakit jantung koroner dan hipertensi, serta berapa D-dimer ukurannya yang dianggap normal. Dan kapan kita perlu memeriksakan anti SARS-CoV-2 kuantitatif ya, mungkin maksudnya di sini, setelah terpapar COVID-19. Silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Kevin. Ya, memang betul demensia atau pikun suka lupa dan juga delirium atau mengigau, berontak, itu bisa terjadi pada COVID-19. Mekanismenya ada beberapa, yaitu bisa jadi pengentalan darah menyebabkan stroke, sehingga stroke-nya kebetulan kena di pusat kesadaran dan memori. Nah, ini menyebabkan gejala. Atau bisa juga, ini semua masih teoritis, yaitu terjadi peradangan, reaksi badan terhadap adanya COVID di paru-paru, tapi bereaksinya seluruh badan. Nah, termasuk di antaranya reaksi peradangan oleh sel peradangan kita di otak yang menyebabkan radang di otak, walaupun tidak ada sumbatan atau stroke pembuluh darah ke otak tadi. Kalau ini, maka mudah-mudahan nanti pelan-pelan akan resolusi, akan menenang sendiri ketika peradangan itu menenang. Nah, mengenai masalah serangan jantung itu khasnya adalah gejalanya nyeri dada, sedemikian nyerinya sampai keringat dingin, biasanya ada penjalaran, entah tembus belakang atau menjalar ke leher, kemudian nyerinya itu dikatakan kalau tidak seperti ditekan, diinjek gajah gitu, atau ditusuk. Jadi bisa tertekan atau bisa tertusuk. Mungkin itu 4 poin ya, nyeri yang sangat sampai keringat dingin, menjalar, kemudian ada rasa seperti yang saya sebutkan tadi, ditekan atau tajam itu jantung. Kalau tidak di luar itu mungkin bukan serangan jantung. Contohnya nyeri dada waktu tarik nafas, itu mungkin radang dari selaput parunya. Nah, kemudian apakah itu sesaknya bisa karena COVID atau bisa serangan jantung? COVID sendiri bisa menyebabkan serangan jantung.
Jadi tentu sesaknya bisa satu di antara dua itu. Tapi yang penting adalah sesak itu kalau signifikan, diukur saja skalanya, ringan, sedang, berat. Kalau signifikan, sedang, berat, tentu harus ke rumah sakit. Kalau ringan, tadi apakah ada serangan, ada nyeri yang khas tadi atau tidak. Terus untuk di dimer, angka normalnya di bawah 500 atau di bawah 0,5 tergantung dari satuannya. Nah, kalau di atas itu tentu makin beresiko, makin tinggi makin beresiko. Kalau hanya 600-an mungkin tidak terlalu tinggi, tapi saya beberapa kali mendapatkan pada COVID itu D-dimer bisa sampai ribuan, jadi bisa jauh di atas angka normalnya. Nah, kemudian bagaimana pemeriksaan itu kalau sudah punya penyakit jantung koroner dan hipertensi? Kalau sudah ada itu, sebaiknya tetap diberikan pengobatan sampai D-dimer itu normal. Jadi diberikan pengobatan antikoagulan namanya, atau anti pembekuan darah. Kadang-kadang kita terpaksa harus memberikannya sampai 1,5 bulan. D-dimer yang naik sedikit tapi tidak punya latar belakang, contohnya tidak punya latar penyakit jantung koroner, tidak punya hipertensi, seringkali tidak perlu diberikan pengobatan apa-apa. Misalkan contohnya yang hanya sekitar 600 atau 650 dari angka normal 500 tadi ya. Tapi kalau punya latar belakang penyakit jantung begini, baiknya tetap ditreat sampai normal. Kira-kira begitu, Dok? Iya, terima kasih Dokter Seva. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Samuel Nugroho. Saya dapat informasi berita dari suatu website, apakah bahwa melaporkan 20 kali peningkatan resiko kanker pada pasien yang divaksinasi. Saya ingin bertanya komentar dari Dokter Seva. Jadi ini pasti mungkin ada beberapa orang juga yang punya atau mendapatkan berita-berita serupa nih, Dok, terkait dengan resiko kanker atau resiko penyakit lain akibat divaksinasi. Mungkin boleh Dokter Seva diberi mungkin ada dari Dokter Seva terkait vaksinasi ini, mungkin untuk mengurangi kekhawatiran orang-orang terkait vaksinasi COVID, Dok. Baik, ya ini adalah data awal. Data merupakan hints atau kebarangkalian awal. Ya, jadi dokter boleh saja mengumpulkan data berapa pasien yang divaksinasi dibanding yang tidak divaksinasi, berapa kejadian kankernya. Itu sebagai petanda awal, bukan untuk awam untuk menyimpulkan, tetapi untuk penanda bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian lanjutan. Kenapa demikian? Karena ini potong lintang istilahnya. Jadi di antara kelompok yang kanker dan tidak kanker dilihat berapa kali. Sementara dalam dunia kedokteran yang dilakukan penelitian ilmiah apabila diikuti habis divaksin, kemudian diikuti berapa lama kemudian timbul kankernya. Nah ini kan belum terjadi. Kenapa? Karena kanker itu prosesnya akan lama. Kanker tidak mungkin terjadi dalam hanya waktu pendek. Sedangkan COVID ini baru 1,5 tahun, jadi relatif masih pendek. Sehingga kemudian kalau habis, apalagi vaksin di dunia ini kan baru sekitar 0,5 tahun. Jadi setelah 0,5 tahun kemudian berkembang jadi kanker, itu kita belum bisa lihat, kankernya saja belum numbuh mestinya. Tapi kalau potong lintang saja, ya bisa saja, tapi tidak menunjukkan korelasi. Harus dicermati lagi ini populasinya di mana. Kalau diambil populasinya ternyata rumah sakit kanker sebagai tempat diperiksanya, ya iyalah angkanya pasti lebih tinggi karena kebetulan penelitiannya dilakukan di rumah sakit kanker. Nah, dengan demikian ini merupakan satu catatan awal, tapi sama sekali belum bisa disimpulkan apa-apa. Karena itu saya pikir kita nggak usah khawatir dulu, seperti Dokter Giovanni tadi sampaikan, ya yang di depan mata saja. Ini sekarang COVID kan mengancam, jadi kita obati sambil jalan kita awasi. Dan udah gitu jenis vaksin juga macam-macam, ya kan? Nah ini penelitian ini pada vaksin yang seperti apa? Demikian mudah-mudahan cukup jelas. Oke, terima kasih Dokter Seva. Jadi untuk Anda semua tidak perlu khawatir divaksinasi karena seperti yang tadi Dokter Seva katakan, untuk sampai saat ini vaksin COVID-19 masih tergolong aman dan untuk penelitian ini harus dipelajari lebih lanjut kembali dalam jangka waktu yang panjang dan harus dipelajari lebih dalam di manakah responden penelitiannya, jenis penelitiannya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mukti Karuniawati. Selamat siang, Dok. Saya Ibu Mukti, 34 tahun, pernah terkena COVID-19 di bulan Agustus awal dan tidak memiliki riwayat penyakit penyerta. Tetapi saat ini masih suka batuk, apalagi kalau badan sedang kurang tidur. Mohon informasinya, apakah saya perlu mengkonsumsi obat-obatan lagi dan apakah hal tersebut normal? Mungkin tadi juga sudah dijelaskan di slide, tapi
Mohon dijelaskan kembali, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Mukti, untuk batuk itu kata kuncinya adalah yang pertama seberapa beratnya. Kalau berat, tentu kita harus bantu dengan obat-obatan. Karena kalau orang batuk itu seringkali oksigenisasi turun. Kan batuk itu mengeluarkan udara, tidak sempat tarik nafas. Jadi dengan demikian, maka mestinya harus diperhatikan. Tapi kalau batuknya ringan-ringan saja, mungkin tidak ada obat-obat khusus. Itu poin pertama. Poin kedua, saya selalu ingatkan, tetap harus dicari. Beberapa kasus kita, COVID, tidak ketahuan ada penyakit sebelumnya, kemudian batuknya memanjang, 3 bulan kita tunggu kok nggak baik-baik. Ternyata sebetulnya sebelum COVID dia sudah punya latar belakang TBC yang belum muncul. Karena COVID, kemudian TBC itu makin jadi, COVID-nya hilang, dia batuknya berkepanjangan ternyata TBC. Jadi dengan demikian harus tetap dicari, ada faktor yang lain nggak gitu. Itu yang harus diobati. Ya. Oke, terima kasih Dokter Seva. Dok, sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, tadi sempat ada pertanyaan yang terlewat, Dok, dari Kevin. Kapan kita sebagai atau saat terpapar COVID-19 itu kapan bisa diperiksa anti SARS-CoV-2 kuantitatif, Dok? Ya, pemeriksaan kekebalan terhadap COVID itu bisa diperiksa kira-kira paling cepat 2 minggu setelah pasien itu sembuh. Mungkin bisa diperiksa juga pada saat pasiennya sakit, tapi kan kenyataan di depan mata sakit, jadi kalaupun ada kekebalan juga nggak bermakna banyak. Jadi mungkin tidak perlu. Tetapi kalau kekebalan itu dipakai untuk menilai apakah saya cukup kuat untuk tidak terkena lagi, baik itu diperiksa. Tapi kalau pemeriksaan tadi saya sampaikan, mungkin setelah di atas 2 minggu, sehingga kita melihat apakah sudah cukup kekebalan kita ditimbulkan dari infeksi. Kalau ternyata kita sudah pernah infeksi, tapi kekebalan kita rendah, berarti tidak cukup badan kita untuk berespon, menyiapkan diri menghadapi COVID berikutnya. Tentu ini harus dikejar dengan pemeriksaan sistem kekebalan lainnya. Kenapa? Karena kita jadi curiga, orang kena COVID, kenapa tidak mempunyai kekebalan? Barangkali kita punya kelainan kekebalan tubuh yang lemah sebelumnya. Begitu, Dok. Oke, terima kasih Dokter Seva. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Heni Pratiwi. Ibu saya usia 63 tahun dan terkena COVID sudah hampir 2 bulan, tapi belum sembuh total karena memiliki riwayat komorbid pembengkakan jantung dan darah tinggi. Saat ini masih terasa sesak. Dan apakah sebaiknya perlu mengkonsumsi obat antivirus lagi atau cukup dengan vitamin saja, dan berapa lama setelah pasca COVID diperbolehkan vaksin? Ini juga mungkin banyak sekali, Dok, pertanyaan terkait vaksinasi untuk penyintas COVID. Silakan Dokter Seva. Ya, baik, Bu Heni, ini untuk sebagaimana saya sampaikan tadi gambarannya, virus itu akan hilang di atas 2 minggu, paling lambat 4 minggu. Jadi kalau sudah 2 bulan sebenarnya kita tidak pernah berpikir adanya virus lagi, dengan demikian obat antivirus tidak ada gunanya lagi. Nah, yang kita obati adalah penguat jantungnya saja. Bagaimana caranya tekanan jantung jangan naik sehingga kemudian tekanan darahnya jangan naik sehingga kemudian beban jantung tidak makin berat dan makin bengkak. Darah tinggi tidak boleh naik lagi. Jadi obatnya tidak cukup dengan vitamin, obat darah tinggi dan obat jantung itu perlu supaya jantungnya cukup stabil. Mengenai vaksin, sebetulnya yang penting jangan pada saat vaksin itu sedang sesak berat. Jadi dilihat lagi pembengkakan jantung sama darah tingginya itu apakah menimbulkan masalah, menimbulkan gangguan aktivitas, menimbulkan bengkak di kaki, menimbulkan sesak yang masih kelihatan. Kalau tidak ada sesak yang nampak betul, ya kelihatan mengaku sesak tapi tidak terlalu nampak, mungkin sudah bisa divaksin. Kita bisa tunggu baiknya itu sampai 3 bulan. Kalau boleh, tadi selama tidak ada sesak yang seprominent, silahkan. Tapi kalau perlu, beda ya pertanyaan diperbolehkan sama diperlukan. Kalau diperlukan, kita sih sarankan di atas 3 bulan. Kalau diperbolehkan, syaratnya tidak ada sesak yang prominent tadi. Begitu. Oke, terima kasih Dokter Seva. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Ibu Heni. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sarah Mundi Rahayu dari Bogor nih. Bagaimana cara agar seseorang yang pernah positif COVID-19 tidak berlanjut sakitnya menjadi long COVID atau badai sitokin, Dok? Terima kasih. Silakan Dokter Seva. Baik, terima kasih Bu Sarah. Jadi badai sitokin itu berbeda dengan COVID ya, dengan long COVID ya.
long COVID itu tidak terjadi badai sitokin. Walaupun 1-2 kasus bisa terjadi badai sitokin pasca COVID-nya sembuh. Tapi badai sitokin itu adalah bagian dari proses COVID. Tadi saya sampaikan bahwa ada yang membagi 4 minggu setelah positif sama 12 minggu. Yang di atas 12 minggu tidak ada badai sitokin lagi, itu adalah kejadian long COVID. Jadi kalau ada cerita, saya mengalami badai COVID setelah badai COVID di masa long COVID saya, badai sitokin maksud saya, badai sitokin setelah saya sembuh, itu nggak ada ceritanya. Mungkin pada saat negatif masih terjadi badai sitokin yang bersambung dari awal, itu mungkin. Jadi dia sakit masih berkepanjangan sampai minggu keempat, minggu kelima, tapi itu nyambung. Jadi badai sitokin itu tandanya adalah dia makin sesek, makin demam, kemudian tidak bisa membaik seseknya, saturasinya. Nah, sekarang bagaimana satu long COVID tidak menimbulkan gejala peradangan lagi? Ya tadi dok, Ibu, dicari sebabnya, dicari pencetusnya. Kalau tidak ada pencetusnya, kita harapkan kita tunggu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau ada faktor-faktor, misalkan masih ada pengentalan darah, masih ada reaksi imunitas, mungkin kita perlu obati. Nah, untuk mengatasi badai sitokin pada saat pasiennya itu sedang sakit-sakitnya, itu beberapa obat dan itu harus dilakukan di rumah sakit. Obatnya itu akan nanti ditentukan oleh dokternya, pilihan yang paling baik apakah bisa sampai cuci darah, bisa antisitokin, ada juga bisa pakai steroid namanya, begitu kira-kira. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, terima kasih Dokter Seva. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Primanita Dewi Mutiara. Saya sudah negatif 5 Juli 2021 dan juga PCR negatif pada tanggal tersebut. Saat ini sudah jauh membaik dan terpapar tanggal 19 Juni 2021. Tapi kadang masih suka lelah, batuk dengan lendir, kadang masih ada. Yang terjadi saat ini ada ruam-ruam merah di kaki saya. Bagaimana dok? Apakah COVID bisa mengakibatkan alergi seperti ini? Mungkin tadi juga sudah sempat dijelaskan di materi sebelumnya, tapi bisa dijelaskan kembali. Iya, betul. Bahwa COVID masih bisa menimbulkan reaksi alergi seperti ini. Jadi alergi seperti ini bisa muncul karena COVID, tapi juga bisa oleh latar belakang yang sebelumnya sudah punya alergi. Untuk cepat capek, lemas itu memang gejala dari COVID, baiknya dicari sumbernya, apakah masih ada pengentalan darah atau masih gangguan elektrolit, gangguan garam-garaman di daerah darah. Kalau itu tidak ada sama sekali, maka kita tinggal menunggu resolusi. Tapi kalau ada, itu baiknya dikoreksi dulu. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Ibu Primanita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dok ya, karena keterbatasan waktu, dari Ibu Stefani Butaran. Ada 3 pertanyaan. Bagi orang yang sudah sembuh dari COVID-19, apakah masih perlu melakukan CT scan paru? Dan pada saat isoman, apakah boleh melakukan olahraga ringan? Dan jika hasil sudah negatif dari COVID, apakah masih perlu mengkonsumsi vitamin dan obat virus dengan dosis yang sama di saat masih positif? Silakan dokter. Baik, yang nomor 1 ini saya hanya ingin menyampaikan juga kepada publik, juga kepada awam, itu kita harus melihat kepentingannya sebetulnya segala macam pemeriksaan termasuk CT scan, pemeriksaan laboratorium itu pada dasarnya adalah dalam rangka untuk mengatasi gejala atau keluhan yang memang muncul, tidak dibalik. Jadi kita mencari-cari, tidak ada keluhan, kemudian kita meriksa apakah ada sesuatu. Sebab kalau ada sesuatu tidak menimbulkan gejala, sebenarnya bukan satu yang penting. Sebaliknya, ada gejala kalau nggak diperiksa, bisa risiko makin berat. Jadi pertanyaannya apakah CT scan atau juga foto ronsen, barangkali di pertanyaan lain akan bertanya. Itu sangat bergantung sebetulnya masih ada keluhan tidak. Kalau post COVID, pasiennya sudah sembuh, kemudian bisa lari lagi 10 kilo, udah gitu sudah tidak ada keluhan apa-apa, ya tentu tidak perlu dilakukan pemeriksaan apa-apa. Ya, kita periksa CT scan ketika kemudian kita masih melihat ada gejala yang tidak bisa teratasi betul, sehingga kemudian kita perlu memastikan ini sebabnya karena apa. Apakah ini reversible atau tidak. Demikian pula kalau ada gambaran-gambaran yang ditemukan di paru-paru, baik itu CT scan maupun foto ronsen, ada kadang-kadang dikatakan bronkopaskulernya meningkat, atau masih ada gambaran GGO, itu sangat bergantung apakah perlu diperiksa ulang, tergantung dari gambaran sebelumnya sama
klinis kenyataan fisiknya seperti apa, saturasinya, frekuensi napasnya, otot napasnya seperti apa, gitu. Nah, kalau isoman boleh nggak kita olahraga? Oh iya jelas, harus. Tetapi olahraganya sejauh kemampuan. Jadi jangan memaksakan lebih daripada apa yang dimampui. Kalau perlu dipakai monitor saturasi ketika oksigenisasi turun, nah berhentilah saatnya. Gitu. Olahraga akan mempertahankan kebugaran kita dan kemampuan otot kita bertahan, tapi tidak boleh sampai kita kurang oksigen. Patokannya biasanya saya sarankan itu di bawah 95. Kalau di bawah 95 berhenti untuk olahraga. Kalau di bawah 93 saatnya kita memakai oksigen. Terus kemudian vitamin dan obat antivirus tentu tidak, ya antivirus tidak diperlukan lagi. Untuk vitamin tergantung dari kondisi kita, masih lelah, masih letih, atau masih ada yang lain kita perlu tambah vitamin, barangkali kita lanjutkan. Tapi kalau kemudian nafsu makan sudah baik, kemudian kita bisa nutrisi buah dan sayur yang banyak, itu tentu vitamin menjadi pilihan atau opsi, opsional bukan keharusan. Sekali lagi antivirus tidak dibutuhkan lagi pada long COVID. COVID akan hilang sendiri di atas 2 minggu sampai di atas 4 minggu. Demikian. Oke, terima kasih Dokter Seva. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Stefani tadi ya, sudah dijelaskan oleh Dokter Seva secara lengkap dan komprehensif. Jadi itu adalah pertanyaan penutup kita pada sesi Q&A hari ini. Begitu banyak pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin dari Dokter Seva, adakah yang ingin disampaikan Dok terkait adakah hal-hal yang ingin disampaikan terkait long COVID atau terkait COVID pada hari ini Dok, atau terkait materi hari ini? Baik, terima kasih Dr. Giovanni dengan seluruh peserta hadirin di sini. Saya ingin menyampaikan yang pertama adalah gejala long COVID itu perlu diawasi, dicermati, karena kalau kemudian dia serius, itu bisa masih menimbulkan komplikasi walaupun virusnya sudah tidak ada. Contoh, pengentalan darah masih mungkin tiba-tiba menimbulkan stroke. Kemudian oksigen yang rendah, itu masih bisa tiba-tiba kita sinkop atau nggak sadar kurang oksigen. Apalagi kalau kita sudah beraktivitas, sudah nyopir mobil, sudah pakai kendaraan. Kemudian juga rasa lemah itu juga bisa menyebabkan, atau rasa ngantuk itu juga bisa menyebabkan kadang-kadang kita tidak konsentrasi di perjalanan. Itu perlu di follow up dan disesuaikan dengan aktivitasnya. Tetapi secara umum kita, kalau ini hanya murni karena COVID, suatu ketika dia akan resolusi. Jadi sampai kita pertahankan sampai hari hanya, kita jaga oksigen kita, jaga aliran darah kita, jaga kebutuhannya. Pada hari hanya itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian tidak perlu terlalu khawatir. Hal yang ketiga adalah waspadai kemungkinan penyebab penyakit yang lain. Jangan hanya percaya itu long COVID. Takutnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata ada penyakit paru yang lain, yang kemudian karena kita hanya sepelekan karena akibat long COVID, ya akibatnya tidak diobat-obati. Itu yang mungkin saya ingatkan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk dokter narasumber kita hari ini, Dr. Seva Wicaksono dan juga Dr. Carolina. Terima kasih banyak atas penyampaian informasinya yang sangat komprehensif dan sangat eye-opening untuk kita semua. Kami berharap juga apa yang sudah disampaikan oleh dokter narasumber kami hari ini berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya dan juga cek Instagram kami di @rspondok_indah untuk informasi-informasi terkini terkait promo ataupun terkait layanan kami dan terkait webinar-webinar atau topik-topik webinar lainnya yang juga tidak kalah menariknya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.